Dalam nama Yesus, Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami untuk belajar firman-Mu ini dan boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang bagi kita semuanya. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mohon maaf siang hari ini kita terlambat untuk online karena ada pemadaman listrik di daerah kami, saudaraku. Oleh sebab itu kita online-nya terlambat. Dan sekaligus saudaraku, setelah doa siang ini Bapak Ibu nanti bisa lihat di berita ataupun status halaman Facebook ini. Dalam fanspage Facebook ini kami akan informasikan perubahan-perubahan jadwal doa siang kita. Doa siang kita akan kita buat 2 atau 3 kali saja dalam seminggu. Tetapi untuk doa pagi setiap Senin sampai dengan Sabtu, dan doa sore akan kita informasikan perubahan waktunya. Karena untuk perubahan ini dipengaruhi oleh karena kami menyesuaikan dengan ibadah-ibadah komsel atau kegiatan ibadah kami lainnya yang ada dalam pelayanan lokal kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini seperti tema yang sudah saya buat dalam deskripsi ibadah live pada hari ini, ya kami buat judulnya adalah mengusir setan. Ya. Bagaimana sih caranya Pak Pendeta mengusir setan? Seringkali ketika ada orang yang kerasukan setan, orang Kristen takut dan juga tidak berani mengusirnya. Biasanya orang Kristen kalau melihat orang yang kerasukan setan, mereka cari pendeta. Dan pertanyaannya, apakah hanya pendeta yang dapat mengusir setan? Jawabannya tidak. Setiap orang yang percaya punya kesempatan dan dapat mengusir setan asalkan dia mengerti isi kebenaran firman tentang mengusir setan. Asalkan orang itu benar-benar yakin dan teguh imannya kepada Kristus, bukan harus dengan pendeta baru bisa mengusir setan. Nah, saudaraku, pada siang hari ini saya akan bagikan ada 9 ayat yang perlu kita pahami untuk kita mengusir setan. Jadi saya mau ayat demi ayat ini Bapak Ibu renungkan di rumah masing-masing. Bapak Ibu pelajari, imani, doakan untuk menjadi pengalaman hidupmu. Barangkali saudara bertemu dengan orang yang kerasukan setan, maka saudara dapat mengaplikasikan firman ini sehingga orang yang terasuk setan itu dapat dilepaskan, dapat dibebaskan. Saudara, ada 9 ayat pada siang hari ini yang akan saya bagikan pedoman kita dalam mengusir setan. Yang pertama kita lihat ayatnya dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Yakobus 4 ayatnya yang ke-7. Tolong Ibu Gembala dibacakan dulu. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari. Saudara, ayat yang pertama yang perlu saudara ingat dan harus wajib dihafal dan menjadi rema dalam hatimu. Yang pertama, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Strategi mengusir setan, saudara, yang pertama kita harus ada ketundukan kepada Tuhan, ketundukan kepada Allah, tunduk kepada firman, yang sama artinya taat kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang mau belajar taat kepada Tuhan dan membuat hatinya menjadi hati yang taat kepada firman, maka dialah yang akan dapat mengusir setan. Yang pertama strateginya menurut Yakobus 4 ayat yang ke-7, tunduklah kepada Allah. Terus yang kedua, lawanlah iblis. Jikalau ada saudara melihat ada orang yang kerasukan setan, iblisnya dilawan, diusir. Karena iblis biasanya mencoba mengintimidasi dengan perkataan-perkataan yang menakutkan, dengan suara yang menakutkan, dengan wajah yang menakutkan, dengan saudaraku, suaranya membuat orang menjadi gemetar dan merinding bulu kuduk. Tetapi saudara, kalau saudara mau mengusirnya, jangan takut. Lawanlah iblis. Jadi iblis itu harus dilawan. Ketika saudara sudah tunduk kepada Allah lalu melawan iblis, maka ini yang akan terjadi. Iblis akan lari daripadamu. Jadi iblis itu akan lari kalau dilawan. Jadi kalau di rumahmu dikatakan orang ada iblis, lawan. Dengan cara apa kita melawannya? Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Yang pasti kita melawan dengan kuasa Roh Allah dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang pertama tunduk, terus lawan. Iblis harus dilawan. Terus yang kedua kita lihat ayatnya dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Bapak Ibu saya harap boleh mencatat ayat-ayat ini karena ini menjadi ayat-ayat pamungkas yang juga biasa saya pakai dalam pelayanan pengusiran setan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, coba dibacakan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan,
kasih, dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Allah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudara, kita harus sadari bahwa di dalam diri kita ada roh yang dapat membangkitkan kekuatan. Sehingga ketika ada setan iblis yang mencoba menyerang, yang mencoba merasuki seseorang, membuat lemah seseorang, mengintimidasi seseorang, saudara harus ingat bahwa di dalam dirimu Tuhan sudah berikan roh yang dapat membangkitkan kekuatan. Sehingga kekuatan itu dapat mengalahkan kuasanya setan. Jadi saudara yakin percaya di dalam dirimu ada roh yang dapat membangkitkan kekuatan. Jadi jangan takut. Karena roh ketakutan bukan berasal daripada Tuhan. Roh ketakutan adalah caranya iblis untuk menguasai manusia. Oleh sebab itu, setiap roh ketakutan apapun yang ada dalam diri saudara harus diusir. Jadi kalau sedang berhadapan dengan yang kerasukan setan, tiba-tiba saudara takut, duluan saudara usir dulu setan yang mencoba masuk dalam hatimu. Yaitu apa? Yang mencoba masuk dalam roh ketakutan. Jadi usir begini, dalam nama Yesus, roh ketakutan yang ada dalam diriku aku perintahkan keluar. Setiap roh intimidasi keluar. Dan aku mengundang Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, ketertiban menguasai aku. Darah Yesus menguduskan aku dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara, ini ayat yang kedua, 2 Timotius 1 ayat 7 ini, kita harus sadar di dalam diri kita ada roh yang membangkitkan kekuatan. Ayat yang ketiga, untuk kita mengusir setan, kita lihat dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4, kita lihat apa kata firman Tuhan di sana. Kamu berasal dari Allah, ya, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Saudara, dalam mengusir setan, kita harus yakin bahwa kita ini berasal dari Allah. Dengan cara apa kita berasal dari Allah? Dengan kita percaya kepada Yesus Kristus, yang adalah firman yang telah menjadi manusia. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah firman dan telah menjadi manusia, kita menjadi orang yang berasal dari Allah. Dan kita harus sadar ketika mau menghadapi pengusiran setan, ketika mau menghadapi orang yang kerasukan setan, dan kita mau mengalahkan setan yang ada di dalamnya, ingat kebenaran ini. Kamu, saya dan saudara telah mengalahkan nabi-nabi palsu, telah mengalahkan roh-roh jahat. Dan ingat, roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Jadi dalam mengusir setan, tanamkan dalam hati dan pikiran saudara bahwa tidak ada setan manapun yang lebih kuat daripada Roh Kudus yang ada di dalammu. Artinya, rohmu jauh lebih kuat dari setiap roh manapun yang merasuki orang itu. Ya, jadi saudara, ini penting kesadaran bahwa roh yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu yang perlu kita sadari, bahwa kita berasal dari Allah dan roh yang ada pada kita lebih besar daripada roh manapun yang ada dalam dunia. Jadi kalau kita mau mengusir setan, yakini dalam dirimu tidak ada satu setan manapun yang tidak dapat kau usir, karena Tuhan beserta dengan saudara. Amin. Kita lihat ayatnya yang keempat, Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Filipi 2 ayat 9 sampai 11, kita lihat firman Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, ya, dan yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Amin. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudaraku, kita harus deklarasikan terhadap orang yang kerasukan setan bahwa di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Jadi ketika kita mau mengusir setan, kalau setannya kita tengking dalam nama Yesus, tidak langsung keluar, saudara jangan terintimidasi dengan perkataan-perkataannya. Seringkali bilang, saya tidak mau. Dia kadang-kadang berontak melawan kita, tapi dengan kita punya firman, firman itu adalah pedang roh, saudara, yang akan menembus sampai ke sumsum tulang orang tersebut. Dan kita berkatakan di dalam nama Yesus, dalam Filipi 2 ayat yang ke-10 berkata, demi nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bawah, yaitu di bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Saudaraku, kita percaya dengan mendeklarasikan firman ini dengan iman, tapi saudaraku, bukan sekedar pengetahuan, maka iblis akan ketakutan. Maka iblis tidak akan bertahan menghadapi saudara. Jadi saudara harus ingat bahwa di dalam nama Yesus, apapun yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi bertekuk lutut. Jadi nama Yesus ini adalah kata kunci, passwordnya untuk mengalahkan setan. Terus kita lihat ayat yang kelima, Yohanes 1 ayat yang ke-12.
Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya, Ya, diberinya kuasa, ya. supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saudara, setiap kita yang percaya kepada Yesus telah diberikan kuasa, lalu kita disebut menjadi anak-anak Allah. Jadi derajat kita lebih tinggi daripada kuasa gelap apapun. Daripada setan apapun, kita lebih hebat, kita lebih kuat, karena kepada kita telah diberikan kuasa. Jadi percaya Yesus, kita sama dengan menerima kuasa. Kalau saudara mengaku anak Tuhan Yesus atau percaya dengan Yesus, itu sama artinya saudara harus menyadari bahwa kamu orang yang penuh dengan kuasa. Kalau saudara mengaku percaya Yesus, kalau saudara mengaku anak Tuhan, itu sama artinya saudara orang yang penuh dengan kuasa. Sadari di dalam diri saudara dan saya, ada kuasa yang tak terbatas yang kita terima dari Tuhan. Setiap orang yang percaya kepada Yesus telah menerima kuasa. Jadi ketika mau berhadapan dengan orang yang penuh kerasukan setan, roh jahat apapun, sadari kamu sudah membawa kuasa. Kenapa? Karena Yesus telah memberikan saya dan saudaraku kuasa. Sekarang kita lihat Wahyu 12 ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-6 yang saudara harus hafal. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Wahyu 12 ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, Ya. dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, saudaraku, dikatakan dalam Wahyu 12 ayat yang ke-11, apa yang dapat mengalahkan setan yang digambarkan dalam naga. Naga kalau di ayat 12 dalam pasal yang ke-12 itu gambaran daripada setan. Naga itu seperti yang menakut-nakuti orang-orang yang takut akan Tuhan itu, yaitu orang-orang yang disebut mempelai perempuannya Tuhan. Naga itu mau membunuhnya. Ternyata naga, si ular tua itu dapat dikalahkan dengan darah anak domba Allah. Jadi ketika lagi mengusir setan, saudara katakan, darah Yesus menguduskan tempat ini, darah Yesus menguduskan tubuh orang ini. Kalau saudara tahu nama orang yang sedang kerasukan setan, saudara katakan, darah Yesus menguduskan orang ini. Kalau misalnya namanya adalah Matius, darah Yesus menguduskan Matius dari ujung rambut kepala sampai telapak kakinya dipenuhi dengan kuasa darah Yesus. Dan ketika kita teriak dengan darah Yesus, maka iblis tidak akan bisa bertahan. Karena darah Yesus telah mengalahkan segala kekuatan iblis apapun. Darah Yesus juga memutuskan menghancurkan segala kutuk dan memutuskan segala ikatan iblis. Itu saudaraku, kita perlu katakan dengan kuasa darah Yesus. Kalau orang itu misalnya pakai cimat-cimat, pakai kuasa gelap, pegang sesuatu, katakan darah Yesus menghancurkan segala perjanjian dan menghancurkan segala ikatan yang dibuat orang ini dengan dukunnya dengan siapa saja. Jadi saudara harus katakan darah Yesus. Dan seterusnya oleh perkataan kesaksian mereka. Memang yang mengusir setan ini diperlukan ada orang-orang yang hidup dalam kesaksian. Jadi bukan hanya sekedar orang yang meneriakkan nama Yesus, tetapi orang itu hidup dalam kesaksian, hidup di dalam Kristus. Karena jelas dikatakan di ayat 11, dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi ini orang-orang yang taat. Jadi latihlah dirimu taat sama Tuhan, supaya saudara pun dapat mengusir setan. Ya, kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dalam mengusir setan yang harus kita renungkan. Markus 16 ayat 16 sampai 17. Markus 16 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, Ya. tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Terus 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Saudara, supaya kita dapat mengusir setan, kita harus percaya. Setelah kita mengaku percaya, kita harus dibaptis. Jadi, baptisan itu sangat menentukan kemajuan level rohani seseorang. Jadi kalau saudara belum dibaptis, setelah bertobat, dibaptislah kembali, saudaraku, supaya pertobatanmu sah dimateraikan dengan baptisan. Karena jelas siapa yang percaya dan dibaptis, diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya, dihukum. Kalau orang tidak mau percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Terus ayat yang ke-17, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Orang yang percaya itu mereka mengusir setan-setan demi namaku. Ku yang dimaksud adalah nama Yesus Kristus. Jadi kalau mengusir setan, katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan aku perintahkan kau keluar. Jadi setan itu harus dilawan, setan itu harus diusir
pakai nama Tuhan Yesus. Jadi jangan mengusir setan pakai doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tidak. Ada saya pernah melihat orang mengusir setan pakai doa Bapa kami, dan diajak pula yang kerasukan setan ini mengucapkan doa. Saudara, kalau orang sudah kerasukan setan, gimana caranya dia dapat mengucapkan doa? Kita harus tengking kalahkan setannya. Setelah kita usir setannya, baru kita ajak orang ini berdoa. Jadi kalau orang sudah dirasuki setan, dia itu hilang akal sadarnya, dia seperti orang yang pingsan. Lalu kita kalau usir setan, baru dia sadar kembali. Saudara, usirlah setan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi nama Yesus itu mengalahkan segala setan apapun. Mau setan genderuwo, suster ngesot, kuntilanak, begu gajang, begu pendek, begu gendut, ya, mau vampir, mau apapun, terserah istilah setan yang ada di daerah saudara, saudara dapat kalahkan, mengusirnya dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekarang ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 untuk mengusir setan. Apa yang harus kita perlu renungkan? Lukas 11 ayat yang ke-20. Lukas 11 ayat yang ke-20. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Iya. Saudara, dalam mengusir setan kita perlu doakan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus turun. Jadi, saudara, kadang-kadang ketika saya pelayanan dalam mengusir setan, ada setannya yang berjokol di orang itu, entahkah karena orang ini juga terikat atau apa, saudaraku, setannya nggak mau melepaskan. Nah, biasanya saya berdoa begini, Bapa, aku meminta pengurapan 2 kali lipat dengan kuasa Roh Kudus, turunlah memenuhi orang ini dan hancurkan, bakar semua segala pengaruh kuasa kegelapan, ikatan roh jahat. Dan aku meminta api Roh Kudus, kuasa Allah, turun atas orang ini dalam nama Yesus. Dan itu saya doakan. Dan biasanya kalau setannya masih ada, dia akan teriak, panas, panas, panas. Dan saya tahu itu kuasa Allah, api Roh Kudus sedang membakar segala kuasa kegelapan dalam diri orang itu. Dan pada akhirnya nggak lama kemudian orang itu akan dibebaskan. Jadi saudara, ketika dalam mengusir setan, saudara berdoa meminta pengurapan Roh Kudus atas dirimu dan juga dilepaskan atas orang yang kerasukan setan itu. Jadi ini penting saudaraku, supaya kita benar-benar mengalami kemenangan. Ayat yang terakhir di ayat yang ke-9, bagaimana caranya mengusir setan dan apa yang harus kita lakukan, kita lihat dalam Kisah Rasul 16 ayat 18. Ini contoh yang dipraktikkan oleh seorang rasul yang namanya Paulus. Rasul Paulus juga pernah mengusir setan, dan apa yang dilakukannya, Kisah Rasul 16 ayat 18. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Ketika itu juga keluarlah roh itu. Iya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di ayatnya Kisah Rasul 16 ayat yang ke-18 dikatakan di sini, saudaraku, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, kenapa Paulus mengusir setan ini? Kita lihat di ayat 16. Saya bacakan bagi saudara. Pada suatu kali ketika kami, maksudnya Paulus dan teman-temannya, pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Ya, yang mempunyai roh tenung, dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Jadi saudaraku, kita harus tahu bahwa tenungan-tenungan, roh jahat, dukun-dukun itu ujung-ujungnya adalah duit, mencari kekayaan kok saudaraku. Jadi ini roh tenung-tenung ini, mereka membuat hamba perempuan ini dipenuhi roh tenungan supaya menggait kekayaan yang lebih besar. Ayatnya yang ke-17, perempuan yang penuh dengan roh tenung ini mengikuti Paulus dan mengikuti mereka itu dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Saudaraku, dia coba mengatakan sebenarnya nggak ada yang salah dengan perkataannya. Orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Betul. Paulus dan teman-temannya hamba Allah yang maha tinggi. Dan mereka mengatakan jalan keselamatan. Betul. Tetapi itu disampaikan oleh roh tenung. Makanya saudaraku, jangan ketipu dengan dukun, jangan ketipu dengan orang-orang yang mengaku punya indera keenam, atau orang yang mengaku orang pintar, atau orang yang mengaku mendapat kemurahan, yang mereka membahas tentang Alkitab, tetapi mereka pakai roh tenung. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dukun itu pintar, saudara.
Setan itu pintar, licik untuk menipu orang Kristen. Mereka bisa kutip beberapa ayat supaya saudara percaya sama mereka. Tetapi kita lihat Paulus tahu yang mengutip ayat ini, sekalipun dia pakai ayat, sekalipun yang dikatakannya benar, tapi roh yang mendorongnya adalah setan. Maka Paulus langsung tegas berkata, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh-roh itu. Saudaraku, jangan percaya tipu daya setan yang katanya ini dipakai Tuhan, karena pakai Alkitab, karena pakai ayat, karena menyuruh berdoa. Saudara, mereka tahu, iblis tahu kalau saudara sudah datang sama dia, kalaupun saudara berdoa, tapi saudara dipegang. Ibarat kata kerbau yang diikat hidungnya, dicucuk hidungnya, lalu dikasih tali, memang bisa jalan ke sana kemari, tapi ingat, talinya dipegang. Talinya dipegang dan kerbaunya gak akan bisa kemana-mana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah caranya setan bekerja. Kita seperti dikasih kebebasan, tetapi kita diikat. Dan kita ditarik dan dalam kendalinya. Oleh sebab itu, jangan beri kesempatan kepada setan. Lawanlah iblis karena hari-hari ini adalah jahat. 9 ayat ini saya bagikan kepada saudara. Kiranya menjadi berkat, kiranya saudara mengusir setan dimanapun saudara berada. Kalau ada orang yang membutuhkan pengusiran setan, saya berharap saudara sudah menjadi orang yang dipakai Tuhan melepaskan orang itu. 9 ayat. Yang pertama, Yakobus 4 ayat yang ke-7. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Ingat, iblis itu harus dilawan. Yang kedua, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Ingat, sadari bahwa kepada kita diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban, bukan diberikan roh ketakutan. Yang ketiga, 1 Yohanes 4 ayat 4. Sadari kita berasal dari Allah, dan dalam kita ada roh yang jauh lebih besar dari roh yang ada dari dunia ini. Ayat yang keempat yang harus saudara ingat dan perlu dihafal, Filipi 2 ayat 9-11, bahwa di dalam nama Yesus segala yang ada di langit, di bumi dan di bawah bumi bertekuk lutut. Jadi mau setan apapun kita bisa kalahkan dengan nama Yesus. Ayat yang kelima, Yohanes 1 ayat 12, sadari setiap kita yang percaya Yesus, kita sudah mempunyai kuasa. Ya, kita sudah punya kuasa. Wahyu 6 ayat 12, Wahyu 12 ayat 11, ini bagian ayat yang ke-6. Saudara, iblis itu dikalahkan dengan kuasa darah Yesus. Jadi doakan darah Yesus menutup bungkus dan menghancurkan kuasa kegelapan. Dan kesaksian hidup, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Itu Wahyu 12 ayat 11. Ayat yang ke-7, Markus 16 ayat 16-17, yaitu orang supaya dapat mengusir setan, orang itu harus percaya, dibaptis, lalu dia mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi setan itu jangan dibujuk saudara, tapi diusir. Kalau mengusir berarti tegas. Pergi, keluar. Aku perintahkan kau, enyah, keluar dalam nama Yesus. Itu contohnya kita mempraktikkan pengusiran. Yang ke-8, Lukas 11 ayat yang ke-20, Yesus mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Kalau ada setan-setan yang saudara perintahkan tidak mau pergi, undang kuasa Roh Kudus melawat dengan dahsyat di tempat itu sampai melepaskan orang itu. Dan yang ke-9, Kisah Rasul 16 ayat 18, kesaksian Paulus bagaimana setan yang walaupun pakai ayat tapi itu penipuan. Ya, setan walaupun pakai ayat, dukun walaupun pakai ayat, itu penipuan. Jelas dia dari cara hidupnya kita lihat, dari karakternya kita bisa lihat ini dari Tuhan ataupun dari hantu. Yang jelas setan apapun walaupun pakai ayat, usir tetap demi nama